Pak Bu, minggu lalu masih ingat temanya apa yang saya sampaikan di tempat ini? Minggu lalu kita berbicara bahwa Yesus menyatakan dirinya oleh api. Nah, itu luar biasa, dan itu yang memperlengkapi saya sebagai hamba Tuhan selama 30 tahun ada di kota Pontianak. Kalau kita menyadari bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir, dia dilingkupi oleh tiang awan dan tiang api. Jadi kalau pagi dia berubah menjadi awan, kalau malam dia berubah jadi api. Dan sebenarnya itu menggambarkan Tuhan itu sendiri. Dan sekarang dia juga akan selalu merengkuh kita, tetapi tentu tidak dalam bentuk api yang kita kenal. Tapi api yang dimaksudkan adalah Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, ya. Dia akan selalu menuntun manusia roh kita. Kalau manusia roh sudah dicerahkan, manusia lahir kita akan jadi cerdas dan kuat menghadapi tantangan kehidupan. Dan disitulah dikatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Nah, hari ini saya bawa topiknya adalah Prayer in the Peace of the Holy Spirit. Sama kan tema 21 hari, 21 prayer, ya, 21 hari berdoa. Jadi doa di dalam kedamaian Roh Kudus. Mengapa kita perlu seperti itu? Tentu ada jawabannya. Nah, karenanya saya ajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa ayat firman Tuhan menghantar kita untuk memahami konteks tersebut, ya, topik tersebut. Jadi ada alasan yang sangat krusial buat Bapak Ibu ketahui, sehingga saya diizinkan Tuhan untuk jadikan ini sebagai 21 hari kita berdoa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentu tidak lengkap kalau kita tidak mengerti tentang kata doa. Seringkali kita memahami doa itu cuma hanya aduan, ya. Doa sebenarnya memiliki pemahaman, doa memiliki pengertian yang sangat dalam. Kata doa itu adalah keterhubungan seseorang dengan Tuhan. Kata doa itu kalau saya menggunakan analogi itu, kalau handphone Anda dalam keadaan on, ya, dalam keadaan on, ya, biasanya kalau presiden sudah dilantik suka diingatkan, orang-orang yang punya potensi selalu on katanya handphonenya, jangan sampai mati. Kenapa? Sewaktu-waktu akan di calling sama presiden. Nah, kasih tahu samping kiri kananmu, bukan sewaktu-waktu, selalu Tuhan akan memanggil kamu. Ya, kasih tahu samping kiri kananmu, ya. Itu doa, ya. Doa itu sebenarnya lebih banyak Tuhan bertindak atas hidup kita. Jadi tentu kita bisa meresponi Tuhan bertindak kalau kita mulai melangkah. Langkah Tuhan adalah kebenaran, langkah kita karena iman. Kenapa kita berkata-kata kepada Tuhan, sedangkan Tuhan itu nggak kelihatan? Ya Pak ya, kan nggak kelihatan. Kenapa kita mau mulai berkata-kata? Karena kita percaya bahwa Dia lebih dulu untuk menyatakan dirinya dalam kehidupan ini. Buktinya apa? Ya, buktinya ada kita. Karena ada kita, pasti ada empunya. Contoh, ada saya,
Pasti ada ibu saya, kalau tidak ada ibu saya dari mana saya datangnya kan gitu loh ya kan. Jadi kalau ada ibu saya juga ada bapak saya. Mereka dua itu satu, di hadapan saya ada orang tua. Yang harus hukumnya adalah tunduk taat dan setia kepada mereka. Dan itu ya, ini gambaran ini sama kita dengan Tuhan juga. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang bernafas, yang hidup, bernafas, dan punya roh, berarti kita punya Tuhan. Dan itu dasarnya. Dan ingat bahwa kalau kita percaya bahwa kita ada Tuhan, ingat Tuhan ingin bicara sama kita. Sebagai gambaran, saya mau tanya Bapak Ibu, tolong dijawab. Nggak usah teriak-teriak, jawab di hati. Kita semua yang punya anak, siapa yang mempunyai, ya siapa yang bertindak terlebih dahulu berbicara dalam kehidupan? Anak atau bapak atau ibu? Kevin, Anda kan baru punya anak. Yang banyak bicara kamu atau anak kamu? Anak paling nangis kalau dia lapar. Ya Pak ya. Dia kalau udah gak lapar dia anteng-anteng aja. Tapi kita sebagai ayah paling suka ajak dia bicara. Udah tahu dia belum bisa menjawab tapi seneng aja itu. Nah sebenarnya itu menggambarkan Tuhan. Tuhan ingin selalu bicara sama kita. Manakala manusia jatuh dalam dosa, terputusnya hubungan dengan dia, inisiatif datang kepada manusia juga Allah. Adam, Adam, di manakah engkau? Lalu kita sadar manusia bersembunyi karena manusia sadar akan dosa. Dosa itu menjadi benteng penghalang kita datang kepada Tuhan. Tapi kita bersyukur bahwa Allah mengerti bahwa itu adalah benteng. Dan manusia tidak mempunyai kekuatan untuk meruntuhkan benteng tersebut. Hanya dialah empunya yang datang membawa kita untuk bisa terobos benteng tersebut. Dan itu gambaran di Taman Eden. Itulah kata doa. Lalu ada apa di dalamnya? Tuhan bicara. Ingat, sekali Tuhan berbicara, Anda mendapatkan dua bagian. Yang pertama, kelekatan dengan Sang Ilahi. Yang kedua, kemampuan mengelola perintah agungnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang luar biasa. Maka sebagai orang percaya, haram kalau enggak mau berdoa. Dan doa bukan sekadarnya, doa itu menjadikan gaya hidup. Nah, untuk itu gereja dipanggil oleh Tuhan sebagai Allahnya menyelenggarakan dan menyediakan tempat bagi kita bersekutu selama 21 hari. Karena topiknya ini ada hubungan dengan 21 hari, tentu saya akan berbicara lebih banyak konteks ke sana. Kita buka 1 Samuel pasal 19 Bapak Ibu. 1 Samuel pasal ke-19 ayat ke-18 saya bacakan buat kita semua diperhatikan. 1 Samuel pasal 19 ayat 18 saya mulai. Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul, demikian ketahuilah, Daud ada di Nayot dekat Rama. Ayat 20, maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel. Dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul. Sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Nah, sangat menarik 3 ayat ini Bapak Ibu, kita mau bangun konstruksinya. Tuhan bicara apa kepada kita sebagai jemaat Tuhan? Pak Bu, suka tidak suka, sadar tidak sadar, manusia hidup cenderung dihadapkan apa? Persoalan.
Kalau Bapak Ibu menghadapi persoalan dalam hidup, artinya kita itu manusia masih hidup. Sekali lagi, Bapak Ibu kalau dihadapkan persoalan dalam hidupmu, artinya kita masih hidup. Kalau nggak mau menghadapi masalah, maka jangan hidup. Nggak ada masalah tuh, ya kan? Selesai kan? Entah di sana masalahnya apa, tergantung imanmu lah. Kira-kira seperti itu. Oleh sebab itu bahwa di dalam perjalanan hidup masalah selalu ada. Bahkan dalam bahasa teologisnya kami menyimpulkan, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu cerah, ada kelabunya. Artinya kalau kamu melihat awan gelap, jangan heran, itu dinamika kehidupan. Tetapi satu hal yang perlu kita camkan baik-baik, Allah berjanji karena kita adalah gambarnya, kita akan menang menghadapi setiap tantangan kehidupan. Dan itu. Ya, kasih tahu samping kiri kananmu. Masalah memang ada, tapi kamu tetap jadi pemenang. Kan indah. Kalau pertandingan belum mulai kita sudah tahu kita jadi pemenang. Bertandingnya gimana? Ayo Kevin, kalau kamu diminta bertanding, sebelum bertanding kamu sudah lihat klausulnya, kamu akan jadi pemenang. Sudah diatur sama panitia. Gimana kamu bertanding ya? Senang, nggak tegang, nggak kayak orang ketakutan. Ya, belum main aja udah jadi pemenang. Dan itu kita bilang kok, kita lebih dari orang-orang pemenang. Maka itu menghadapi tantangan bukan kita ketakutan. Ketakutan itu adalah kalah sebelum berperang. Ya, kalah sebelum berperang Pak Bu. Nah gambarannya kita lihat Daud. Daud ini menghadapi suatu kondisi. Kondisi yang dihadapi bukan orang lain, adalah raja sendiri. Saul, mertuanya dia loh. Ya, mau berusaha membunuh dia. Sedangkan Daud diurapi menjadi raja. Baru saja loh dia diurapi raja. Secara absolut mutlak keilahian Allah dia sudah diurapi. Tetapi secara fakta, ya, secara fakta belum. Kenapa? Raja Saul masih ada. Bisa nggak dia mengalahkan? Bisa. Kan Tuhan mengatur. Sebelum ada take over, Tuhan mau didiknya dulu. Bagaimana kesiapan seseorang untuk menghandle tugas yang mulia itu. Tetapi apa yang dihadapi? Ya dia nggak datang kepada Daud, kepada Saul. Saul, aku ini raja loh. Sah, sudah diurapi. Tuhan penuh saya Roh Kudus. Saya mampu berperang. Bahkan saya bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Kamu baru beribu-ribu. Ya, rakyat lo yang ngomong. Istilahnya elektabilitasnya tinggi banget. Ya, belum pemilu hanya elektabilitasnya udah tinggi. Iya, maka itu jangan sembarang ambil keputusan gitu loh ya. Salah-salah bisa turun lagi gitu. Ini pada senyum-senyum, saya nggak mau masuk sana. Ini masalah lagi bahaya masalahnya. Ya hanya contoh-contoh aja. Kan begitu. Tapi dia rendah hati. Dia rendah hati kan apa? Dia nggak mau lawan. Justru waktu dia mau dianiaya, dia lari. Kemana dia lari? Itu yang harus menjadi sorotan Anda dan saya. Itu yang menjadi daya tarik Anda dan saya untuk menyimak. Saya temukan begini Pak Bu. Pertama, saya mau kasih tahu. Kalau saya membaca ini, saya coba mengkonstruksikan ke dalam pemahaman kita. Sekalipun kelihatannya bahasa saya tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Kalau Daud menghadapi Saul, lalu apa hubungannya dengan kita? Kita nggak ada lawan pemerintah kok. Tetapi ingat, Saul adalah orang dalam. Karena itu mertua. Jadi saya mempunyai kesimpulan begini, musuh utama dalam hidup sebenarnya bukan yang di luar. Setuju dengan saya nggak? Bukan yang di luar, yang di dalam. Jadi kan dalam siapa? Mertua? Bukan juga. Orang tua? Bukan. Istri? Musuhnya? Bukan. Suami? Bukan. Siapa? Dirimu sendiri. Pola pikir lama kita itu yang membuat kita jadi sandraan hidup.
Ini pemahaman saya. Ego kita, ego itu raja loh. Alkitab katakan barang siapa percaya kepada Tuhan, maka dia sudah menjadi apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sehingga dia hidup bukan lagi seorang diri yang hidup. Kata seorang diri, berarti ada diri yang lain. Siapa? Kristus yang hidup di dalam dirimu. Kalau Kristus hidup di dalam dirimu, berarti ada Kristus yang harusnya bertahta karena dia Tuhan. Ya, kalau ke gereja iyalah Kristus bertahta, maka kita bisa menyembah. Ya kan? Yesus kami puja, kami sembah bagai raja. Cuma di gereja, keluar dari gereja, Yesusnya tidur, akunya yang bertahta. Ini bagianku, ini bagianku, semua kuku. Nah ini Pak Bu pergumulan kehidupan kita. Udah tahu manusia jatuh karena akunya, sehingga dosa menderah dia sampai harus Yesus mati. Tapi masih mau aja dikibulin, nih bahasa saya dikibulin ya. Dibohongi loh ya sama enggak ayat suci ya, dibohongi sama dirimu sendiri seakan-akan insinyur kita bisa menyelesaikan masalah, sarjana hukum kita bisa menyelesaikan masalah, apalagi sarjana ekonominya bisa selesaikan masalah kita, sarjana teologianya bisa menyelesaikan masalah, hartanya bisa menyelesaikan masalah, mertuanya pejabat bisa menyelesaikan. No. Semuanya itu bukan salah, boleh, tapi dia tetap harus dibawa. Yang bisa menyelesaikan masalah hanya satu, Kristus Yesus Tuhan yang harus bertahta dalam hatimu. Nah Daud tahu itu. Pergumulan Daud pertama adalah melawan dirinya. Itu penting Pak Bu. Begitu dia lepas dari egonya. Ini ceritanya saya coba. Dia begitu lepas dari Saul, kemana dia pergi? Dia pergi cari Samuel. Kenapa Samuel? Samuel adalah hamba Allah. Lalu Samuel ada di Ramah. Ya, Ramah itu satu kota. Nah di Ramah itu ada satu tempat namanya Nayot. Pada saat waktu Daud datang ke Ramah, ceritakan kepada Samuel persoalan yang dihadapi. Samuel tidak banyak cerita. Pendeta banyak cerita biasanya. Konseling dulu. Kamu sabar ya menghadapi masalah. Enggak, Samuel bilang, saya ngerti masalahmu. Tapi saya tidak sanggup lepaskan masalahmu. Masalahmu cuma satu. Ayo kita ke Nayot. Betul, ada apa di Nayot? Dalam pembacaan kita lihat di Nayot apa yang terjadi. Di situ dikatakan ada sekumpulan para nabi. Saul begitu dengar bahwa Daud ada di Nayot, dia utus orang ke sana. Tujuannya apa? Mau tangkap balik lagi, mau diadili secara adil, secara secara jujur. Kekalahan Daud yang sesungguhnya Daud itu akan mewarisi kerajaan, tapi karena dia tahu bahwa itu menjadi musuh berbuyutan dia, tangkap nanti diadili bahwa nanti kematiannya itu sah. Tetapi apa yang terjadi? Orang suruhannya sampai di Nayot. Alkitab kata apa? Kepenuhan Roh Kudus sama seperti mereka para nabi. Ini ingatin saya juga loh. Tahun 1904 pada saat William Samuel kalau tidak salah ya. Tapi ini kejadian. Terjadi sebuah kegerakan yang luar biasa. Gerakan Roh Kudus pada masa itu. Namanya hujan awal. Katanya seperti itu. Lalu kegerakan itu membawa eksesnya. Eksesnya gini, ada perbuatan-perbuatan yang tidak biasa. Ada orang bawa yang sakit disembuhkan, ibadahnya agak sedikit aneh, ya.
Ada yang tumbang, ada yang lompat-lompat, ada yang tertawa, ada yang nangis, ada yang nari-nari, macam-macam. Nah, kalau buat orang yang biasanya gereja yang sudah mapan ribuan tahun kan aneh deh begitu. Ya kan? Lalu itu menjadi kontra. Dan bagaimana kontra? Paling gampang manusia bilang apa? Sesat. Nah, biasanya pemerintah suka itu. Kenapa? Tanda kutip, kalau ada yang menyesatkan, langsung kirim orang. Apalagi para, namanya apa itu? Para kuli tinta, ya. Kuli tinta itu wartawan. Ya mau ekspos dong, itu kan makanan yang paling bergizi buat dunia. Ya, berita-berita gitu. Lalu dikirimlah, masa itu ini peristiwa benar ya, Anda bisa klik di Google. Dikirimlah wartawan ke sana, meliput peristiwa yang terjadi di saat itu. Begitu mereka datang, apa yang terjadi Pak Bu? Wartawannya bukan memberitakan hal yang buruk, memberitakan hal yang baik, justru pekerjaan Tuhan. Lewat berita mereka, justru Injil semakin luas. Pak Bu, kalau Anda dan saya Tuhan urapi, dunia bisa menghambat, tapi Tuhan selalu akan bawa Anda merambat. Dan itu pernah saya alami. Kali pertama saya masuk ke Pontianak, heboh. Koran muat gereja Sungai Yordan meluap. Sekte sesat Sungai Yordan. Waduh, nabi palsu. Ya kerjanya kami kan tiap hari bawa gitar. Ya kan, bawa gitar ke sana sini doain orang. Tapi justru karena media itu nggak usah dibayar. Begitu mereka ekspos, tiba-tiba ibadah kami penuh, orang mau tahu. Ada apa itu? Mereka datang di penuh Roh Kudus. Maka hari ini ada Anda dan saya karena ada berita buruk mereka. Pak Bu, kalau hadapi sesuatu yang buruk, jangan langsung simpulkan itu buruk. Itu berkat sesungguhnya. Nah, itulah kejadian Daud. Orang mau datang menangkap dia, tetapi bukan dia ketangkap, tapi orang yang menangkap dia ke penuh Roh Kudus. Apa sih artinya? Itu tempat di mana Allah hadir. Ini menarik buat saya untuk selidiki tempatnya itu apa. Setelah saya cari tahu sebagai orang yang mengajar, itu kata nayut apa? Kata nayut itu bahasa aslinya namanya nafa. Nah, nafah ini sebenarnya dipergunakan kali pertama manusia ditempatkan nafah. Manusia begitu diciptakan oleh Allah, tempatnya di mana? Nafah, Taman Eden. Pantesan di dalam Lukas pasal 9 ayat 33. Sekali waktu Petrus, Yohanes dan Yakobus berkata, Guru, betapa bahagianya tempat ini. Akhirnya gereja mulai pasang AC. Pasang LED yang miliatan. Lampu yang ratusan juta, sound system yang kadang-kala mencapai miliaran supaya jemaat masuk. Betapa nyamannya tempat ini, musiknya enak, pemain musiknya ganteng-ganteng, penyanyi cantik-cantik, penarinya langsing-langsing. Walaupun ada yang langsung tapi itu juga udah ketutup. Apakah salah Pak Bu? Tidak salah. Tidak salah, tetapi kalau kenyamanan ini didasarkan oleh semua perbuatan manusia, jalat kata orang Jakarta. Dan itu akan beralih kepada jenuh. Kalau kamu ngalami kesenangan karena perbuatan manusia, waktunya akan datang kejenuhan. Kalau kejenuhan sudah mulai merasuk manusia dan muaranya adalah konflik sana dan sini. Itu biasa di mana-mana Pak Bu. Oleh sebab itu gereja boleh indah, tetapi yang tidak boleh ditinggalkan adalah hadirat Allah di tengah-tengah kita. Gereja kita
seringkali keluar dari rel ini. Dari zaman dirinya gereja tahun 92, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Justru saat-saat kita susah, Tuhan semakin nyata. Tapi saat-saat gereja sudah mulai mapan, jemaat sudah mulai mapan, Tuhannya hanya taruh di gudang saja suruh tidur. Bersyukur Bapak Ibu begitu setia berdoa. Sehingga kami hamba-hamba Tuhan ini tidak lata tidur di kesuksesan. Tapi justru Bapak Ibu berdoa. Saat-saat gereja mengalami penurunan hadirat Allah, mungkin Anda sudah tidak lagi ada connect. Dan Tuhan membangkitkan. Tuhan izinkan kita berseru. Dan terjadilah. Dari masa ke masa gereja ini seperti ini Pak Bu. Dan ini yang saya katakan nafa. Bukan keindahan manusia. Dari mana kita punya keindahan? Gedung kita nggak lebih besar-besar banget. Dingin pun hari-hari ini AC ada sebagian rusak. Itu pun belum mampu kita ganti AC baru. Udah 10 tahun lebih gereja ini ya. Sebagian alat sound kita punya air conditioning sudah jebol. Dan itu semua bisa membuat kita ketinggalan. Tetapi saya bersyukur satu. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Hari-hari ini Tuhan sedang memberkati jemaat yang mau meresponi panggilannya. Amin. Ya, itulah disebut Nayot adalah hadirat Allah. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau saya masuk ke dalam konteks 21 hari berdoa, ini relevan sekali. Kenapa saya katakan relevan? Sebab karena kita sudah mengalami banyak masalah. Saya diingatkan Tuhan tahun 2022 sebelum ada Asbury, sebelum ada yang lain-lain, Tuhan perlihatkan bahwa kekristenan itu menghadapi kehidupan ini sampai kekeringan, bagaikan ikan yang mati, ikan yang mabok perlu dibangunkan. Saya selalu himbau jemaat Tuhan, mari kita selenggarakan kebangun rohani supaya ada sebuah kebangunan, terjadilah kebangkitan iman. Lepas daripada itu, ini momentum pasca tahun 2022. Tapi lepas dari momentum itu harus menjadi sebuah movement generasi lahir baru atau generasi hidup baru yang memiliki persekutuan-persekutuan yang live, yang hidup. Doa. Dulu saya punya kesimpulan, buat simpul-simpul doa di seluruh kampung dimanapun Anda berada. Buat para PKI di situ. Kenapa? Satu hari mereka mau kemana cari Tuhan. Mereka bisa cari sana cari sini. Sekarang cari Tuhan hanya satu telunjuk. Pindah channel sana pindah sini. Saya tidak mengatakan itu salah. Tapi itu bermasalah. Nah, satu hari anak saya berikan sedikit. Dia sebenarnya cerita sama saya begini, dia bilang, Pak, benar Pak, kita ini kurang konsisten untuk mengajak jemaat itu berdoa, buat tempat berdoa. Satu hari dia didatangi satu orang, dia lagi menghadapi banyak hal, katanya kalau saya nggak salah mau bunuh diri orang ini. Tapi dia belum bunuh diri, dia datang dulu ketemu anak saya, kemana saya bisa berdoa. Dan waktu itu anak saya tiba-tiba kayaknya agak blank atau gimana, saya nggak tahu. Karena kita nggak punya persekutuan doa sini kan. Komsel 1 minggu 1 kali. Lalu dibawa ke satu gereja, saya nggak sebut gereja mana. Nah gereja itu biasanya ada ruang doa, pengakuan dosa. Itu 24 jam bisa datang. Dibawa ke sana, nggak tahu apa yang diakui, saya nggak jelas. Tapi itu membuat dia kaget. Pantesan Papa dapat pesan dari Tuhan harus buat 21 hari. Tahu nggak Pak Bu? Baru-baru ini saya dapat kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Ada jemaat, saking dia sudah tidak sanggup menghadapi tantangan dunia, dia ke gereja, habis gereja pulang bunuh diri. Ada di media sebenarnya.
Dan inilah keadaan. Kalau kita hari ini masih bisa makan, masih bisa jalan-jalan, masih bisa nikmati harta yang Tuhan titipkan kepada kita. Bukan berarti dunia dalam keadaan baik-baik, Pak Bu. Di luar sana banyak orang yang sudah kelaparan. Banyak orang nggak tahu mau jual apa. Bahkan tidak jarang orang jual diri. Tidak jarang. Nah, kemana mereka? Mereka perlu nayot. Gereja perlu ambil tanggung jawab. Sebab itu Yoas, dia berkata, pasca pandemi gereja harus menjadi alatnya Tuhan. Merengkuh kerapuhan kehidupan ini. Walaupun kita telat, tapi kita masih mau meresponi. Begitu kita buka, Pak Bu, saya bilang sama Gideon, sama anak-anak, saya tahu ini momentum Paskah. Tiap hari latihan anak-anak di sini. Kevin salah satu panitianya, dia bikin drama, dancer. Cucu saya tiap hari keluar. Sampai sebagian sekarang lagi teler. Karena demam mesti istirahat. Mereka latihan. Selama kita mulai doa, mereka juga ada latihan. Buat apa? Rasa syukur Tuhan pernah mati. Waktu kita mau bilang berdoa, semua bertanya, apa nggak salah? Kan sebagian kan latihan. Saya bilang enggak apa-apa gitu. Kalau nggak ada yang bisa ikut, kita berdoa aja. Nggak usah pakai musik. Pakai gitar apa aja. Nggak usah WL lah. Siapa yang bisa nyanyi aja. Kita bikin. Buat apa? Pintu terbuka buat mereka yang betul-betul ingin mengalami Tuhan di Nayot. Nanti saya jelaskan apa itu Nayot sesungguhnya. Dan saya kaget. Sampai hari ini sudah 14 hari. Ruangan WF selalu penuh dengan orang yang mau berdoa. Saya tahu Tuhan tidak sakit. Saya tahu tangisan Tuhan ada pada gereja. Bapak Ibu, ada yang non-stop sudah 14 hari nggak pernah absen. Ada yang 1 kali 2 kali, no problem. Saya bilang, kenapa Asbury waktu mereka berdoa 24 jam mereka datang. Mereka datang ke sana cuma mereka mau curhat sama Tuhan. Di saat waktu kita berdoa 21, apakah di situ ada sesuatu yang kita lakukan? Semua curhat sama Tuhan. Kesaksian-kesaksian itu sebagian, Pak Bu. Saya dengar kesaksian mereka, saya bilang, Tuhan, bagaimana kalau gereja tidak buat acara ini? Bagaimana kalau gereja tutup pintu? Saya juga punya kepentingan. Bapak Ibu juga punya kepentingan. Tapi Tuhan penting. Karena Tuhan punya umat perlu ditolong. Yaitulah kita alatnya untuk menolong mereka. Sebelum kita nolong mereka, maka kita perlu ditolong terlebih dahulu. Ada amin. Saya akan closing apa arti kata Nayot. Kita lihat Pak Bu di dalam Alkitab. Matius pasal yang ke-18, 3 ayat saya baca, saya akan closing di sini. Matius pasal 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan aku lagi berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saat waktu saya sedang menyampaikan tentang Daud pergi ke Nayot, tiba-tiba Tuhan bicara. Saya tanya Tuhan, saya temukan Nayot itu adalah Nava, Taman Eden. Itu konteks perjanjian lama. Konteks perjanjian baru apa Tuhan? Tuhan bicara ini.
Apa ini Pak Bu? Dari 3 ayat ini saya simpulkan mempunyai 3 hal yang sangat penting. Sering sekali saya sebut itu TKP. Tuhan, kebenaran, dan persekutuan pebapaan atau kata gerejanya. Pak Bu, tahun ini kita banyak bicara tentang 3 bagian ini. Tuhan kita tidak bisa terjemahkan dalam kemampuan manusia. Karena Tuhan itu megah. Luas, tak satu orang pun bisa menerjemahkan secara jelas. Udahlah, Tuhan itu ada. Nah, karena itu Alkitab katakan, jikalau kamu percaya Tuhan berarti kamu sudah terikat ke sorga. Tanpa Anda punya agama. Sebagai bukti saya harus berkata kepada Bapak Ibu, saya nggak punya agama Kristen. Saya cuma berkata, Tuhan apa dosa saya? Pintu sorga terbuka buat saya. Hei orang Kristen dan gereja, para pendeta dengar baik-baik. Kalau saya bertobat karena tunggu gereja dan pendeta dan orang Kristen, maka saya adalah orang yang sudah binasa. Di saat saya tak punya jalan, Tuhan apa salah saya? Yesus datang kepada saya. Itu kata Tuhan. Karena janji Tuhan. Kalau engkau percaya ada Tuhan, maka sorga terbuka buat kamu. Itu sah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu sudah ketemu Tuhan, diberkati Tuhan enggak? Tuhan berkati sesuai kebutuhan kamu. Kamu butuh sembuh, Tuhan kasih kesembuhan. Tapi untuk keselamatan tentu ada cara lain. Itulah sebabnya waktu saya mengalami Tuhan tanpa ada bimbingan para pendeta, saya hanya berseru, Tuhan sudah menjawab kebutuhan saya. Karena saya tidak bisa tidur dan tiba-tiba saya bisa tidur. Tetapi yang kedua, ya bicara apa? Jikalau 2 orang sepakat. Nah ini berbicara tentang kebenaran. Pak Bu, untuk ketemu Tuhan, ditolong sama Tuhan, cukup percaya. Tapi kalau untuk pertumbuhan, belum. Perlu ada kebenaran. Perlu ada yang bimbing. Itulah sebabnya waktu saya ketemu dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mulai bekerja, Tuhan tidak setengah-tengah. Tuhan membawa saya ketemu dengan seorang sahabat. Lewat sahabat itu saya dibawa ke seorang hamba Tuhan. Saya diperkenakan Yesus. Saya ngambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan. Dan saya dibaptis. Itulah kebenaran. Namanya kesepakatan. Kalau kita sudah sepakat 2 orang, artinya kita sepakat dan kebenaran, maka apapun yang kita minta Tuhan berikan. Ada pertumbuhan. Tapi belum cukup Pak Bu, yang ketiga, 2-3 orang hadir. 2-3 orang ini bicara nayot Pak Bu. Ini bicara keterikatan kita di dalam sebuah persekutuan. Kalau kita mengalami perjumpa dengan Tuhan karena percaya, kita mengalami pertumbuhan karena kebenaran, kita perlu keserupaan dengan Yesus. Itu perlu persekutuan. Dibapai, dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Maka inilah yang dikatakan Nayot. Daud, dia tahu Samuel adalah pembapaan. Daud tahu bahwa Samuel yang mengurapi dia. Tapi akhir zaman ini kita dibawa kepada selalu hanya bergantung pada Tuhan. Saya khawatir lama-lama jadi agnostis. Yang kedua, selalu mendengungkan kebenarannya, membentuk kelompok namanya apologet. Gembala, sahabat saya seorang ketua sinode berani mengutip, tapi saya nggak beranilah. Ini karena disiakan, nanti saya dibully lagi. Dia berani mengutip, apologet tidak salah. Tetapi bermasalah kalau apologet seringkali mencari kesempatan menjatuhkan orang. Yesus tidak pernah jatuhkan orang. Yesus selalu menolong orang.
Anda bayangkan, ketika saya cuma sebut Bapak Ibu perlu bayar perpuluhan, nanti sore saya habis dibully. Video dikirimkan, berbagai cerita. Sampai Nabi sesat saya dibilang, saya bukan takut. Dan ini anak-anak Tuhan, rajin khotbah di mana-mana, rajin pelayanan di mana-mana. Bapak Ibu, dan ini sebuah realita. Inilah orang-orang yang merasa punya Tuhan, punya kebenaran sendiri, tapi tidak siap dibapai. Gereja itu resmi. Tuhan yang punya kedaulatan. Jadi kalau Anda perlu bertumbuh, itu kebenaran yang absolut. Tapi perlu keserupaan Yesus, perlu menanggalkan akumu dibentuk oleh gerejanya. Kalau kita dibentuk oleh gerejanya, kendati pun kita tidak sama-sama di sini, mungkin kita di luar kota, tapi sorga tetap satu buat kita. Amin. Tuhan kita satu, Allah Bapa kita satu, Rohnya juga satu. Jikalau kita menolak gereja Tuhan Pak Bu, kamu bisa pindah gereja diterima oleh gembala dan gerejanya. Tapi Tuhannya kan sama. Roh Kudusnya sama. Hadiratnya sama. Kecuali kalau punya pengertian hadiratnya Jepang sama hadiratnya Indonesia beda. Atau hadirin Israel sama Indonesia beda, maka kita perlu nolak dia. Manakala kita menolaknya, kita akan tertolak dimanapun kita pergi Pak Bu. Maka saya lihat orang yang pernah menolak gereja. Dia bisa pindah gereja, tapi dia tidak bisa pindah hadirat. Karena kamu menolak gereja sama halnya kamu menolak hadirat Allah. Kemanapun kamu pergi bukan ketemu hadirat, tapi ketemu dengan egomu sendiri. Selalu ada pertentangan. Itulah sebabnya kemarin kesaksian dari beberapa anak Tuhan bagus sekali. Ketika dia pindah ke sini, syarat pertama saya minta sama dia, permisi dengan gembala kamu. Kamu tidak boleh pergi dari gereja kamu menolak mereka. Kalau kamu ditolak, kamu menolak mereka gereja Tuhan. Kamu bisa masuk di sini, kami bisa terima kamu. Tapi kamu akan ditolak oleh hadirat Allah di sini. Sehingga kamu di sini bukan mengalami berkat Tuhan, kamu menjadi pengamat dunia. Yang ujung-ujungnya kamu akan menjadi apa? Pengamat yang seringkali menimbulkan apa? Keresahan. Sama halnya juga jemaat di sini, kalau pindah ke tempat lain saya tidak melarang. Kalau Anda merasa corok, tapi mari datang ke sebelah sini. Supaya Anda tidak menolak gereja di tempat ini. Sampai sana Anda juga tidak ditolak. Sebab bukan lagi saatnya, ini hadirat Allah cuma satu. Tuhan cuma satu. Bukan saatnya kita minum warung kopi. Kopi sana, kopi sini memang beda. Jangan samakan gereja dengan mall. Jangan samakan gereja dengan restoran. Jangan samakan gereja dengan warung kopi. Gereja itu kepunyaan Tuhan. Unit kecil masing-masing punya strategi. Tapi kita sama-sama menyediakan apa? Nayot hadirat Allah. Gereja di tempat ini memberikan ruang gerak buat kita selalu berjumpa dengan Tuhan. Manakala Anda percaya Tuhan, Anda bertumbuh dalam kebenaran, mari Bapak Ibu, kau siap dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Walaupun kami yang membentuk kamu, terkadang memang Anda merasa gak nyaman, kami juga merasa gak nyaman. Seringkali kita bisa saling menyakiti, tapi Tuhan selalu mendatangkan kebaikan atas kehidupan kita. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya berdoa dan perjamuan kudus. Nanti sore di tempat ini bukan ibadah biasa, tapi terkonek kepada prayer in the peace of the Holy Spirit. 21 hari berdoa. Datang saja kalau Bapak Ibu mempunyai kerinduan. Kita ngalami bagaimana Allah melakukan perkara-perkara besar. Ya, bagaimana Allah menyembuhkan hati mereka. Bagaimana Allah memberkati mereka. Dan memang kadang-kala Bapak datang ke ibadah itu, ya bagi orang-orang yang baru,
Semalam saya lihat ada beberapa orang, kita sudah pergi, dia masih ada di gereja. Lagi ngalami healing dari Tuhan. Ada yang healing secara fisik, ada yang healing secara psikis, ada yang healing secara spirit. Kayak spirit sih nggak sakit lah ya, hanya mengalami sebuah enjoying aja, atau recovery rohnya aja. Ya ada macam-macam. Ya ada yang bersaksi pulang dari gereja sampai di rumah masih tetap menyala-nyala. Memang Bapak Ibu, Anda kalau terbuka hati ada banyak cerita di situ. Untuk apa? Supaya kita mengalami kesembuhan dan kelepasan. Anda dan saya adalah bagian daripada itu. Mari kita bangkit berdiri.